Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, jadi teman-teman untuk praktikum kimia farmasi gitu ya, nanti ada dua dosen, ada Bu Amel dan ada Bu Rini gitu ya. Untuk praktek luringnya sama Bu Amel, nanti sesuai dengan jadwal seperti biasa ya. Nah, apa sih yang dipelajari di praktikum kimia farmasi? Petunjuk praktikumnya sudah Bu Amel share-kan. Sebentar, saya share screen. Sudah direkod ya Mas Andi ya? Aman ya? Sudah Belum, sudah belum. terlihat? Oke, sip. Oke, untuk kimia farmasi nanti hardnya seperti biasa teman-teman bisa ambil pada saat teman-teman ke kampus gitu ya, atau mau lebih awal juga nggak apa-apa nanti ngambilnya di lab kimia gitu ya. Nah, untuk kimia farmasi nanti uh, tujuan akhirnya adalah teman-teman mampu mengidentifikasi suatu senyawa obat itu siapa dia, kemudian dia termasuk dalam golongan apa. Nah, pada hari ini, mungkin pertemuan kita cukup singkat ya untuk yang hari ini gitu ya. Jadi kita hari ini akan masuk ke teknik identifikasi kualitatif untuk senyawa obat. Ya, oke, Bu Amel mulai dari sini. Kalau ngomongin senyawa obat, pasti kan kita akan melihat dari bentuknya, gitu ya, warnanya seperti apa, sifat fisiknya seperti apa. Ada obat yang rasanya pahit, gitu ya, ada yang mungkin terasa manis, ada yang mungkin manis di awal akhirnya pahit, gitu ya. Ada macam-macam, atau mungkin ada yang sifatnya dia membius, ya, jadi terasa kebas atau terasa apa, gitu ya, di dalam lidahnya, gitu ya. Kemudian dia juga ada yang bisa bereaksi gitu ya. Bereaksi tentu pasti kalau bisa bereaksi pasti dia bisa bereaksi entah dia bereaksi dalam kondisi asam, basah atau kondisi khusus lainnya. Nah, nanti teman-teman di sini akan diajak untuk setiap pertemuannya dengan pendekatan teori dulu gitu ya. Teman-teman nanti akan diajak untuk mengidentifikasi senyawa obat mulai dari organoleptis, kelarutannya, ya, terus bagaimana fluorescence di UV-nya, kemudian pengarangannya, reaksi warna, pembentukan endapan, serta reaksi kristal atau pembentukan kristal yang terjadi. Oke, kita masuk dulu ke organoleptis. Ya. Jadi nanti teman-teman yang namanya organoleptis apa sih? Yang berhubungan dengan apa? Dengan panca indera. Ya, jadi Tahu semua dari warna panca. gitu, Kak. Ya, betul, dari warna berarti apa yang kita lihat dengan mata kita. Ya, hidung baunya seperti apa, lidah gitu ya, indah perasa, rasanya seperti apa. Kemudian ketika diraba dia seperti apa, ya. Jadi organoleptis itu berhubungan dengan pengamatan fisik yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Nah, untuk bentuknya, jadi yang pertama gitu ya, teman-teman bisa ngelihat berdasarkan bentuknya. Apakah dia halus atau dia serbuknya serbuk kasar? Biasanya serbuk kasar itu dibilangnya serbuk granul atau hablur. Ya, contohnya apa sih? Ada sulfadiazin. Sulfadiazin itu dia termasuk kategori serbuk halus. Jadi tampakan fisiknya dia serbuk halus. Itu kayak teman-teman megang tepung gula, gula halus, halus ya itu ya, atau tepung bubuk susu, ya susu. Biasanya dia memang halus seperti itu. Nah, kalau ada juga yang bentuknya hablur atau kasar, kayak teman-teman megang tanah merah yang kering, ya seperti itu. Itu contohnya apa? Ada ampicillin, ya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian ada juga yang bentuknya kristal. Contoh seperti kristal gula pasir, ya. Contohnya apa tuh yang bentuknya kristal? Ada natrium siklamat. Ya. Kemudian ada yang bentuknya kayak micin, ya. Kalau micin tahulah pasti ya yang suka ditambahin di bakso gitu ya, bentuknya jarum-jarum seperti ini. Bangga geserkan dulu. Ya, bentuknya jarum, panjang-panjang. Ada yang bentuknya kristal jarum seperti itu ya. Contohnya apa? Ini contohnya pada senyawa INH atau isoniazid ya. Nah, di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang pemberian atau tentang bentuk dari senyawa obat ini? Kira-kira di buku apa? Warnanya merah. Di Farmakope Indonesia. Ya, jadi teman-teman bisa lihat, oh sulfadiazin bentuknya apa sih? Serbuk halus atau enggak? Warnanya apa? Itu bisa dilihat.
Ya. Nah, senyawa obat tidak hanya dalam bentuk serbuk, tapi ada juga yang bentuknya cair. Gitu ya. Bentuknya cair misalnya apa? Dia encer seperti air. Contohnya larutan ya, bentuknya larutan ada alkohol, etanol gitu ya. Kemudian ada fenol ya. Lalu ada yang bentuknya gel kental ya. Gel kental itu seperti gliserin. Kalau kemarin pas kimia organik praktek yang bentuk cairannya kayak lendir gitu ya. Nah, itu bentuknya gel. Jadi ada banyak ya. Jadi teman-teman bisa besok bisa menyebutkannya bentuknya apa. Ya, besok kita lihat deh pas kita datang ke lab gitu ya. Ada yang halus, ada yang granul, ada yang kristal, ada yang bentuknya jarum. Serta ada yang bentuknya larutan, ada yang larutan encer, ada yang bentuknya gel. Ya, oke, next. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa senyawa obat itu punya warna, rata-rata punya warna. Jadi kalau misalkan kayak kertas ini warnanya putih, hati-hati ya. Tapi kalau misalkan kayak air putih yang biasa, air minum kita itu, maka dia kategorinya tidak berwarna. Ya, nah senyawa obat juga biasanya punya warna-warna dengan intensitas yang beda. Contoh ini di piramadol, di piradamol ya. Jadi di situ warnanya kuning ya. Etagrin juga kuning. Tapi etavirin punya kuningnya terang ya. Menadion seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin agak kecil, agak kuning jingga ya, seperti riboflavin. Jadi artinya teman-teman boleh saja menambahkan ciri khas warna tertentu gitu ya dari senyawa obat. Misalnya hijau, hijaunya hijau apa, gitu ya. Putih, putihnya putih apa? Putih tulang atau putih kekuningan atau putih apa? Boleh aja dispesifikan seperti itu. Ya. Nah, data ini nanti biasanya kita minta untuk cocokkan dengan farmakopenya. Apakah benar di farmakope bentuknya seperti itu, gitu ya, warnanya seperti itu, serbuknya seperti apa, ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman biasanya disuruh membaui. Jadi dibaui nih obatnya baunya seperti apa. Biasanya pada umumnya, apalagi teman-teman sekarang lagi di apotek ya, tahu betul lah bau obat gitu ya. Ada yang bau obatnya khas gitu ya, bau khas obat. Ada yang dicium baunya langsung bikin matanya merem atau baunya menyengat ya. Ada yang baunya seperti bau pesing. Ada yang baunya wangi seperti wangi pandan gitu ya, bau pandan, bau kue gitu ya. Ada macam-macam. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari lebih kurang selama 1 semester ini ya. Nah, cara membawanya masih ingat ya teman-teman? Bukan di gini ya, masih ingat ya? Tapi di kibas-kibas ya. Jadi dicium aromanya seperti apa. Cukup sudah tahu baunya, kemudian teman-teman catat ya. Kemudian untuk rasa. Nah, rasa itu ada 4 umum rasa atau 4 dasar ya. Ada asin, manis, pahit, dan asam. Ya, tapi agar lebih spesifik, teman-teman juga bisa melanjutkan dengan tingkat rasanya. Misalkan ada beberapa senyawa ya, atau ada beberapa obat sama-sama pahit, umumnya obat pahit ya. Misalnya ada obat A, ada obat B, ada obat C. Nah, dari A, B, C itu misalnya sama-sama pahit, tapi bisa aja B yang paling pahit. Boleh nanti bilangnya. Yang B sangat pahit, misalkan. Yang C misalkan pahit. Yang A misalkan cuma dikit pahitnya, berarti sedikit pahit. Boleh saja dengan tingkatan seperti itu. Ya, juga biasanya disertai dengan fenomena lainnya. Misalkan ada mungkin setelah ada rasa muncul rasa pedas, bisa aja tulisnya. Seperti misalkan pada saat nanti teman-teman mencoba mencoba mentol, mentol kan ada rasa pedasnya ya. Ya, kemudian misalkan nanti teman-teman mencicipi obat yang sifatnya punya sifat membius atau bikin kebas, mati rasa bisa aja. Jadi nanti kalau misalnya kalau pada saat mencicipi obat-obat yang bikin mati rasa atau obat bius gitu ya, maka biasanya itu kita minta untuk nyicipinnya terakhir. Supaya apa? Supaya nanti lidahnya nggak mati rasa. Dan biasanya kalau terlalu banyak jadi cadel gitu ya. Jadi sebaiknya kalau nyicip tuh tipis aja ya, sekalipun lapar ya. Kemudian biasanya ada rasa panas juga, ada rasa dingin, kayak mentol kan rasanya dingin ya. Oke, nanti teman-teman bisa coba. Contoh nih pagin di sini. Nih pagin itu tidak punya rasa ya. Paracetamol rasanya pahit. Vitamin B1 sedikit pahit gitu ya. Vitamin Vitamin C misalkan ada asamnya, tapi lama-lama ada sedikit pahitnya. Lidokain, mula-mula pahit, gitu ya.
Terus lama-lama biasanya apa? Lidahnya terasa kebas atau kayak orang cadel gitu ya, kayak mati rasa atau kebas. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tahapannya gimana? Biasanya kan yang kita cicipi obatnya banyak tuh di lab ya. Nanti bolehlah teman-teman coba beberapa obat yang ada di apa namanya di apotek, dicicip aja rasanya gimana. Ya, hanya untuk tahu gitu ya. Biasanya beda-beda gitu ya. Nah, biasanya untuk melakukan uji ini kita menggunakan lidah kita. Nah, makanya paling penting ini ya, karena nanti kan ada senyawa antibiotik seperti sulfa gitu ya, senyawa antibiotik yang lainnya juga ada gitu ya. Itu kan ada orang yang alergi, maka nanti pastikan teman-teman tidak memiliki riwayat alergi. Kalau memang ada alergi, sebaiknya tidak usah melakukan organoleptis dengan lidah. Ya, contoh kayak Bumel alergi quinola, jadi Bumel nggak akan berani untuk nyicipin obat-obatan ya, terutama yang ada gugus quinolonnya, nggak berani, misalnya gitu. Jadi pastikan teman-teman tahu gitu ya, ada reaksi alergi atau tidak gitu ya. Kemudian pastikan juga zat yang diuji itu udah ED apa enggak. Oleh zatnya ED ya jangan diuji walaupun cuma sedikit ya, karena takutnya nanti ada efek keracunan atau apa. Nah, kemudian sebelum teman-teman, setelah teman-teman memastikan bahwa teman-teman bisa untuk melakukan organoleptis dengan lidah, maka solusi pertama adalah atau syarat pertama adalah teman-teman silakan kumur dulu. Kumur dengan air. Pastikan di bagian mulut kita tidak tersisa sisa bakso kah, sisa sambal kah, sisa cilok kah, atau mungkin masih ada rasa kacang dari somai dan lain-lain. Itu dikumur dulu, dibersihkan dulu. Ya, sehingga mulut kita benar-benar nanti siap untuk mencicipi obatnya. Ya, kemudian tangannya juga pastikan tangannya bersih. Oke, karena nanti kan ini serbuknya, terus ini mau ditap-tap gini loh, ditap-tap serbuknya tipis, kemudian nanti dijilat. Ya, ambil sedikit aja. Nah, zat yang diambil setelah teman-teman memastikan mulut teman-teman bersih, kemudian kondisi tangannya bersih, ya, apa namanya, teman-teman mengambil zatnya hanya sedikit saja, tipis aja, bukan diambil gini. Kalau diambil gini banyak teman-teman, ya. Jadi ngambilnya adalah caranya di serbuknya diambil dengan tangan, kemudian nanti ya posisinya adalah ditaruh di tengah lidah. Jadi posisinya ini, ya. Lidah kan ada yang pahit. Tujuh di sebelah sini kan asam. Terus di sini kan ada yang asin, depan kan manis gitu ya. Maka letaknya di sini, di tengah ya. Ya, jadi di bagian lidah. Nah, tengah-tengah itu ditaruh. Jadi ditaruh sekilas saja ditaruh ya. Ditaruh nanti diamkan beberapa saat sampai teman-teman bisa merasakan ini kira-kira rasanya apa ya? Pahit, asam, asin, panas, pedas atau apa? Ya, kemudian catat. Nah, kalau sudah jangan ditelan ya. Kecuali teman-teman nyobain PCT kebetulan lagi demam ya udah silakan ditelan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan enggak ya tolong jangan ditelan tapi langsung teman-teman mencicipinya segera pergi ke wastafel atau sumber air ya langsung kumur-kumur ya upayakan zatnya tidak tertelan ya terus kumur bersih baru teman-teman nanti berikutnya apa coba lagi senyawa obat yang B gitu lagi ya. Coba lagi senyawa obat yang C dan seterusnya. Jadi pastikan mulutnya dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah teman-teman melakukan organoleptis. Ya, nah data rasa ini, rasa pahit atau apa juga ada di farmakope. Teman-teman bisa lihat di farmakope. Ya, next. Nah, berikutnya itu dari pendekatan organoleptis sudah. Ya, jadi ada tadi apa? Organoleptis dari lihat apa bentuknya, kemudian warnanya apa, punya aroma atau tidak, rasanya seperti apa. Nah, jadi 4 poin itu yang dimaksud dengan teknik organoleptis. Oke, kita masuk berikutnya. Kita masuk berikutnya adalah diklat. Jadi kalau masih ingat tentang praktikum kimia organik bab pelarutan, jadi kan senyawa polar larut dalam senyawa polar, ya. Non polar larut dalam non polar, semi polar bisa di dua-duanya, gitu ya. Nah, biasanya setiap senyawa obat kan punya gugus fungsional, ya. Semakin banyak O-nya berarti dia semakin polar. Maka kira-kira dia akan suka larutnya di mana? Di pelarut yang polar, ya. Sedangkan kalau misalkan dia ternyata
lebih banyak atom karbonnya, berarti dia semakin bersifat non polar gitu ya. Maka dia akan larut lebih suka larut di dalam larut non polar. Tapi ada juga nih yang sifatnya semipolar, seperti etanol misalnya, ya. Maka dia bisa saja larut sebagian di air, sebagian larut di larut non-polar. Oke. Nah, kategorinya sebenarnya ada sangat banyak ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau teman-teman mau secara matematis, ada yang sangat mudah larut, artinya begitu dimasukkan dia langsung hilang, langsung larut. Ya, sangat mudah larut. Jadi begitu kena air dia larut. Ya, skornya adalah kurang dari satu bagian yang tersisa. Ya, kemudian mudah larut 1 sampai 10 bagian saja yang tersisa dan seterusnya. Kalau lebih dari 10.000 bagian yang tidak larut, maka dia kategorinya adalah tidak larut. Atau nanti dalam praktikum ini kita hanya akan mengenal ada 3. Ya, ada, oh belum saya pasang. Ada larut, ya, ada sukar larut, ya. Kemudian ada tidak larut. Nah, biasanya kita pakai ini. Kalau larut itu yang bagaimana gitu ya? 3 poin ini aja kalau dalam pengamatan ya. Kalau larut itu contohnya misalkan gula halus teman-teman larutkan di dalam air atau garam teman-teman larutkan dalam air semuanya hilang ya. Kalau sukar larut itu berapa? Bagaimana? Misalkan nih ada tabung reaksi ya. Teman-teman naruh zatnya segini awalnya. Kemudian teman-teman tambahkan dengan air, ya. Ternyata berkurang separuh. Atau teman-teman perlu menambahkan lagi larutan yang banyak supaya dia larut. Maka dia kategorinya adalah sukar larut, ya. Kalau misalkan berikutnya teman-teman nambahin segini, dikasih pelarut yang banyak, tetap tidak ada perubahan atau dia at least tetap segitu, maka dia kategorinya tidak larut. Ya, jadi nanti yang dilihat seperti itu ya teman-teman ya. Besok dicoba pada saat praktikum ada larut, sukar larut, ada tidak larut. Oke, oh, hapus dulu. Nah, berikutnya kita masuk ya. Berikutnya ada fluorescence lampu UV. Jadi kalau di lab kimia, kalau teman-teman ingat di dekat jendela ada kotak warna coklat ya, itu ada lampu UV. Nah, kalau dia punya gugus kromofor dalam senyawa obat tersebut, maka biasanya dia akan berpendar warnanya beda ketika diamati di bawah lampu UV. Ya, kalau kita kan ini visible ya. Biasanya di pada saat diamati di luar dan di bawah lampu UV dia warnanya berbeda karena dia ada gugus kromofor atau kromofor dan gugus auxokrom ya. Jadi biasanya apa cirinya? Biasanya senyawa itu ikatan ganda antara dua atomnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya C rangkap 2C. Ya, biasanya dia ikatan ganda antara dua atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya ikatan C rangkap 2O. Di O-nya itu ada 2 pasang elektron bebas. Atau biasanya dia punya cincin benzena. Ya, nah jika beberapa kromofor berhubungan dengan absorpsi yang lebih kuat dan berpindah dari panjang gelombang yang lebih tinggi, gitu ya. Contohnya ada asetilin, aldehid, ada azo, ada karbonil, ada sulfoksida, ada benzena, etilen dan lainnya. Ini contohnya kromofor. Ada juga yang kita kenal sebagai gugus oksokrom, yang dia mengandung pasangan elektron bebas yang disebabkan terjadinya mesomeric chromophore, jadi perpindahan. Jadi kalau di teori kimia organik harusnya sudah dibahas itu ya. Kepencet. Ya. Contohnya apa? Dia punya gugus OH, NH2, NH, R-nya bisa macam-macam ya. Kemudian NR, ya, jadi ada N-nya, ada O-nya itu bisa. Nah, maka gugus ini bisa berfluoresensi ya, atau dia memperlebar sistem kromofornya. Sehingga apa? Dia menggeser absorpsi maksimum ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Ya, gugus auxokrom tidak menyerap pada panjang gelombang sekian, namun dia mempengaruhi spektrum kromofornya. Sehingga contohnya seperti ini. Jadi biasanya berpendarnya bisa beda-beda. Nanti teman-teman untuk yang ini bisa dipelajari lebih lanjut nanti sama Bu Yuli dan Bu Ica di kelas analisis instrumentasi. Ya, jadi memang ada perpindahan elektron itu atau pergeseran
panjang gelombang dengan bergesernya energi, biasanya pengamatan warnanya juga beda. Ini yang terkena pada lampu UV. Lampu UV kan sumber energi. Ketika dia terkena pada molekul tadi ya, yang ada gugus oksokrom atau kromofornya, maka dia akan memberikan pendaran warna yang berbeda daripada teman-teman ngamati langsung nih di bawah sinar matahari. Nah, nah, berikutnya gitu ya, teman-teman juga akan melakukan yang namanya pengarangan. Ya, pengarangan di sini apa gitu ya. Jadi pengarangan ini berarti nanti zatnya atau senyawa obatnya dibakar. Ya, biasanya dibakar di atas cawan porselen. Ya, dibakar di atas cawan porselen. Fungsinya apa nih? Ya, fungsinya adalah nanti untuk mengetahui apakah zat ini adalah zat organik atau anorganik. Terus ada nggak kandungan logam di dalamnya? Ya, tekniknya gitu ya. Intinya adalah nanti teman-teman ngamatin sebelum dibakar warnanya apa, ya. Terus ketika dibakar kayak gini loh teman-teman, pernah bikin karamel nggak? Ya, taruh aja tuh gula, misalnya gula di atas sendok ya. Gula di atas sendok mula-mula bentuknya misalkan kristal, ya kristal gula transparan. Teman-teman panaskan, maka apa yang akan terjadi lama-lama kan dia meleleh. Lelehannya warnanya apa itu dicatat, ya. Kemudian lihat ada asap atau enggak nih. Kalau ada asap, asapnya warnanya apa nih? Ada bau atau enggak? Nah, itu ya, jadi yang dimaksud dengan pengarangan seperti itu. Oke, seterusnya setelah dipanaskan gitu ya, panaskan lagi lebih lama, tapi nggak usah sampai gosong ya. Teman-teman hentikan pemanasannya, terus teman-teman diamkan. Ya, diamkan lihat. Ya, lihat ketika dia mengeras atau mengerak atau di sisa-sisa sisanya pembakarannya. Nah, warnanya apa itu yang disebut dengan sisa pijar. Ya, biasanya itu yang diamati. Apa tadi? Mula-mulanya ketika dia meleleh, ada uap atau enggak, bau apa enggak, warnanya apa nih di sisa pijarnya. Nah, kenapa ini menjadi penting gitu ya? Karena ternyata ada keuntungannya teman-teman. Ya, kalau misalkan nanti pengarangan hitam, ya pengarangan hitam, maka ada dua kemungkinan. Kalau teman-teman melakukan pengarangan ini ternyata warna hasil akhirnya adalah hitam, sisa pijarnya hitam. Maka ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa itu hitamnya karena karbon, ya karbon atau zat organik, atau hitamnya itu karena logam atau anorganik. Nah, gimana nih bedainnya? Kan sama-sama hitam nih, gitu ya. Maka caranya adalah teman-teman di bagian sisa pijarnya itu bisa teman-teman aliri senyawa asam. Bisa asam klorida, bisa asam sulfat, bisa asam nitrat. Kalau dia hilang, warna hitamnya hilang, ya, maka gitu ya, maka itu bisa dikatakan dia adalah hitamnya itu adalah komponen anorganik, ya. Tapi kalau misalkan hitamnya dikasih banyak HCl di senyawa asam ternyata dia masih aja ada atau cenderung tetap, maka dapat dipastikan bahwa hitamnya itu adalah sisa pijar dari senyawa organik. Ya, jadi sangat mungkin dipakai untuk itu. Ya. Kemudian berikutnya apa? Itu juga bisa teman-teman lihat untuk melihat kandungan logamnya. Ingat dulu di kimia dasar gitu ya. Di kimia dasar biasanya setiap unsur logam punya warna yang khas. Nah, di sini kalau dia dalam bentuk nempel ya, misalkan kayak natrium siklamat. Pastikan di dalam senyawa obat atau senyawa natrium siklamat itu kan ada natriumnya. Biasanya kalau yang ada natriumnya, ada kaliumnya, ada kalsium, barium, magnesium, aluminium, zinc. Biasanya sisa pijarnya warnanya putih. Ya, biasanya seperti itu. Terus kalau sisa pijarnya misalkan berwarnanya coklat, bisa jadi berarti di dalam senyawa obat tersebut ada kandungan besi atau Fe. Ya, jadi nanti kita lihat dari struktur obatnya. Kemudian misalkan kok ada sisa kuning, ya bisa jadi ada bismut atau plumbum. Kalau hitam, misalkan ada tembaga atau
N. Ya, tapi jarang ya kalau yang bawah ya biasanya sisa pijar itu rata-rata putih kekuningan atau putih kecoklatan atau coklat gitu ya karena memang biasanya dia didominasi oleh besi gitu ya biasanya dalam ikatannya atau natrium serta sodium biasanya itu paling banyak ya. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi teman-teman taruh di cawan perselen, oles tipis saja gitu ya. Besok minggu depan Bambang tunjukkan videonya. Ya, kemudian panaskan di atas cawan perselen, amati aromanya seperti apa, diamkan sesaat apa arang yang terbentuk gitu ya. Dan kemudian ketika teman-teman mengamati, pastikan sumber cahayanya lengkap. Jadi jangan kondisi gelap. Ya, nanti nggak kelihatan. Ya, jadi nanti pastikan warnanya jelas. Jadi besok kalau memang kita ke lab gitu ya, maka itu malam, maka nanti pengamatannya di bawah lampu. Jangan jauh dari lampu. Contohnya seperti itu. Nah, setelah uji yang D, ada uji pengarangan, teman-teman kemudian diajak untuk uji warna. Ini persis kayak teman-teman melakukan kation anion ya. Jadi tambah-tambah reagen, dipanaskan, di apa, terus lihat warnanya apa. Ada endapan atau enggak ya. Itu ada disebut kalau dalam kimia farmasi itu sebagai reaksi warna. Nah, kita lihat ya. Biasanya terjadi perubahan warna ketika ditambahkan reagennya. Teman-teman ingat lagi, yang ini bening. Bening itu bukan warna ya. Bening itu kondisi. Bening, keruh itu kondisi ya. Tapi kalau yang seperti ini seperti air, maka kategorinya dia apa? Tidak berwarna ya. Kemudian berikutnya ada warna merah. Bahkan merahnya itu nanti teman-teman akan mendengar ada pemberian misalnya warnanya merah ceri, merah darah, merah keunguan, merah ini pink ya, merah pink dan lain-lain. Birunya pun macam-macam, ada biru dongker, biru laut, biru muda. Nanti biasanya setiap warna nanti diikuti dengan apa yang teman-teman mudah ingat. Ya, misalnya merah rose itu seperti apa, kuning seperti apa ya, kan teman-teman bisa cari gitu ya. Nah, jadi dilengkapi lagi hijaunya pun macam-macam, ada hijau lumut, hijau biasa, hijau toska, hijau sage gitu ya. Jadi nanti ada macam-macam. Nah, kemudian biasanya dalam reaksi warna tadi udah Bamba bilang, biasanya tidak hanya diikuti oleh perubahan warna, tapi juga ada pembentukan endapan. Nah, pembentukan endapan itu biasanya apa? Dari larutannya jernih, terus tiba-tiba jadi keruh. Nah, keruh itu adalah tanda akan terbentuknya endapan. Mungkin kalau teman-teman diamkan beberapa saat, dia akan ada endapannya di bawah. Entah jumlahnya banyak atau sedikit. Ya, atau mungkin kalau misalkan padatan yang terbentuk itu lebih ringan masa jenisnya daripada air, maka dia letaknya akan di atas. Ya, tapi maksudnya dia tetap kategori endapan dan biasanya pengamatan itu dilengkapi dengan warnanya. Cuman Mama pesan satu ya, pastikan kalau itu memang benar-benar endapan bukan zatnya yang nggak larut. Ya, biasanya mahasiswa Bu itu endapan, tapi ternyata itu bukan endapan, tapi zatnya yang dikocok kuat tapi kurang larut. Ya, jadi harusnya besok dikocok kuat ya. Tabung reaksinya dikocok kuat sehingga teman-teman yakin betul bahwa itu adalah larut ya. Kemudian berikutnya ada reaksi nyala. Reaksi nyala itu adalah ketika teman-teman memijarkan. Jadi contohnya ada beberapa misalkan yang ada kandungan natrium ataupun kandungan kalium di obatnya. Obatnya dibakar ya. Biasanya punya warna khas seperti ini, khususnya untuk potasium dan sodium. Biasanya serbuknya kemudian kita bakar. Entah menggunakan metode apa namanya? Pakai katan bat gitu ya, atau pakai kawat krom, nggak ada masalah. Jadi dibakar. Lihat warnanya. Kalau dia warnanya keunguan atau warnanya jingga, maka dia potasium. Tapi warnanya kuning mentereng gitu ya, maka dia adalah warna dari sodium ya. Jadi nanti bisa beda-beda ya. Bisa dipakai untuk identifikasi. Oke. Kemudian apalagi nih, biasanya yang diteramati gitu ya, itu ada namanya pembentukan gas. Nah, pembentukan gas, boleh ingatin ya, hati-hati ya. Kalau ada pembentukan gas, nyiumnya jangan terlalu lama, teman-teman. Terutama gas-gas yang berwarna. Ya, gua mau ulangi ya.
terutama gas-gas yang berwarna. Umumnya gas-gas yang berwarna toksisitasnya itu tinggi. Contoh, besok teman-teman akan mereaksikan senyawa obat dengan KBRO3. Ketika ditambahkan dengan KBRO3, kemudian teman-teman panaskan, teman-teman biasanya akan melihat ada gas coklat. Hati-hati, gas ini sangat beracun. Ya, kalau terakumulasi dalam tubuh teman-teman akan keracunan, bisa karsinogenic dan lain-lain, ya. Maka kalau pembentukan gas cukup lihat saja warnanya, bawi sesaat langsung buang. Ya, jadi jangan lama-lama, ya. Karena umumnya yang berwarna-warna itu yang toksisitasnya tinggi dan kita beruntung karena diciptakannya dia yang berwarna yang toksisitasnya tinggi. Tapi bukan berarti yang putih aman ya. Ya, jadi tetap tetap harus berhati-hati. Jadi secukupnya aja untuk identifikasi. Oke. Kemudian ini ada satu reaksi yang ini paling menolong ya, teman-teman ya. Yang paling apa namanya? Paling banyak dipakai untuk mengidentifikasi yaitu adalah uji kristal ya. Jadi kalau uji kristal ini teman-teman pakai di sini ya, maka nanti biasanya setiap apa namanya senyawa obat punya kristalnya sendiri. Contoh nih ya, PCT punya apa? Bentuknya sepertinya segitiga, segitiga, segi enam, transparan. Biasanya ada legoknya sedikit. Nah itu ciri khasnya ada. Terus ini asetanilit ya, asetanilit juga punya bentuk seperti ini, bentuknya khas. Ada gempil-gempilnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian ada bentuknya nipasol. Ya, nipasol dan nipagin itu ada yang mirip. Ya, namanya sama, tapi nanti apa bentuknya bisa beda-beda. Jadi secara kristal, ya, ini masya Allah banget ya. Jadi nanti ini biasanya bentuknya khas. Dan biasanya ini yang dipakai untuk identifikasi. Cepat banget kalau pakai reaksi kristal. Dan umumnya reaksi kristal itu aseton air. Ya, cukup umum reaksi ini. Terus ada lagi nih, ya. Misalkan dia menggunakan Zwicker B. Ya, Zwicker B berarti apa nih? Ada balok tipis berwarna biru, bahkan ada warnanya. Biasanya warnanya itu adalah dari reaksi dengan reagennya. Jadi bentuknya khas, ya. Nah, dan lain-lain gitu ya. Ada natrium salisilat gitu ya. Nanti Bu Amel akan sharekan tiap pekannya gambar-gambar kristalnya. Nah, untuk reaksi kristal, teman-teman bisa menggunakan beberapa jenis reagen. Jadi bisa menggunakan aseton air, bisa pakai reaksi Dragon Draw, bisa bereaksi larutan asam pikrat. Jadi biasanya di petunjuk praktikum itu cuma dibilang reaksikan dengan aseton air. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman silakan rujuk di halaman ini. Ya, berarti silakan caranya ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama misalkan di sini, contohnya adalah larutan dalam aseton. Ya, atau serbuk murni diambil sekitar lebih kurang 5 tetes diambil pada objek las. Jadi serbuknya dilarutkan dulu boleh. Atau boleh serbuknya langsung ditaburkan di kaca preparatnya, tapi tipis aja. Kenapa kalau tebel? Kalau tebel nanti pengamatannya agak susah. Jadi tambahkan dia tipis ya. Tambahkan tipis terus amati dikasih aseton air perbandingannya 2:5. Jadi asetonnya 5, airnya 5 ditetesin. Ya, diamkan beberapa saat, kemudian tutup pakai kaca per gelas, ya. Lalu teman-teman amati di bawah mikroskop, entah dalam perbesaran 10 kali, 20 kali, atau mungkin 50 kali. Ya, dilihat kristalnya seperti apa. Kalau sudah biasanya kami minta untuk difoto. Ya, jadi nanti biasanya mahasiswa setor foto contoh, misalkan Bu Amel bukakan yang ini, Bu Amel stop share. Mhm. Saya sudah buka sinyalnya bagus nih. Ini ya, contoh ya. Nah, jadi besok teman-teman biasanya mendokumentasikannya. Kelihatan nggak? Gua share. Kelihatan ya. Nih, ini contoh nih pagin aseton. Ya, nih ada kristal-kristal gitu. Tadi biasanya disuruh mengidentifikasi dari semua kristal ini yang mana nih yang nih pagin. Ya, apakah yang kecil-kecil ya ya, jadi nanti ada pengamatannya. Ya, terus berikutnya, misalkan apa nih? Ini ada nipasol. Nipasol bentuknya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan lihat.
Terus ini ada alpha naftal. Ya, alpha naftal bentuknya seperti apa? Ya. Terus nih ada beta naftal nih khas nih. Ya, apa ya. Nah, ini yang terjadi kalau terlalu banyak serbuknya. Ya. Jadi kristalnya tuh numpuk. Jadi bentuk hasil tipis, ya, sebarannya enak, pengamatannya pun enak, ya. Contoh seperti itu. Oke, Bu Amal lanjut lagi. Nah, tidak hanya dengan aseton air, kristal juga bisa dilakukan dengan reaksi drag and drop. Jadi sama. Nanti teman-teman bisa baca caranya gimana. Cuman yang perlu diingatkan kalau drag and drop itu reaksinya terjadinya 15 sampai 30 menit. Jadi prosesnya lama. Maka besok ketika teman-teman drag and drop begitu masuk lab, tolong itu dikerjakan duluan. Habis itu teman-teman tinggalkan sebelum pengamatan, teman-teman lakukan aktivitas yang lain. Lakukan identifikasi yang lain. Sehingga ini tidak terlalu lama. Ya. Terus bisa juga pakai pikrat. Nah, pikrat itu juga sama. Ada kalanya direaksikan dalam tabung reaksi baru dipindah atau boleh langsung di atasnya. Ya, tutup pikrat dan lain-lain. Nah, ini alat-alatnya ya. Ada objek plus, ada cover, ada jarum preparat, ada pinset ya. Fungsinya supaya teman-teman tidak langsung memegang si apa namanya? Si kaca objek kelasnya. Jadi tidak ada menempel. Kadang-kadang pada tangan kita juga bisa ada bakteri, kemudian ada zat lain dan lain-lain gitu ya. Jadi itu bisa mengganggu pengamatan. Jadi yang dipegang adalah pinggirnya ya. Pinggir dari si objek kelasnya. Jadi pinggirnya ini. Oke. Diamati. Kalau ada proses pemanasinnya jangan dipanjer gini ya. Saya manasinya sambil digeser-geser ya. Hanya sebentar saja, nggak usah dipanjar lama. Karena nanti apa? Biasanya nanti kristalnya jadi hitam alias gosong. Kalau sudah pernah masuk lab mikro, otomatis harusnya sudah pernah ya. Oke, terus ini alatnya kita masih pakai yang binokular di lab. Ini nggak usah Bapak jelaskan, kita coba pada saat di lab. Nah, di petunjuk praktikum ini, teman-teman juga nanti akan diberikan penjelasan tentang reaksi umum dalam identifikasi senyawa obat. Ya, ada mulai dari reaksi Ehrlich gitu ya. Apa yang dimaksud reaksi Ehrlich? Jadi biasanya di pedomannya itu cuma ditulis kayak gini. Baru skip dulu ya. Nih, ada misalkan reaksi Marquis atau mungkin nanti ada hanya tulisannya contoh yang di sini. Nih, reaksi HCl, ada reaksi diazo, ada nanti mungkin reaksi King, ada uji bromat, ada uji reaksi indofenol. Maka ketika ada petunjuknya di sini, teman-teman ngecek di halaman sebelumnya. Sorry ya, dicek di halaman sebelumnya di bagian sini. Apa yang dimaksud dengan reaksi Marquis? Ya, reaksi Marquis itu adalah zat atau sampelmu, kamu tambah dengan H2SO4, H2SO4 pekat, lalu kamu tambah dengan larutan formalin. Ini yang disebut dengan reaksi Marquis. Jadi nggak nyari reagen Marquis keliling kemana-mana, enggak. Ya, tapi teman-teman 2SO4 ditambah dengan formalin. Nah, kalau reaksinya positif, maka dia akan membentuk cincin. Contoh seperti itu. Ya. Kemudian misalkan ada reaksi diazo, maka teman-teman sebenarnya apa? Ngambil zat, ditambah diazo A, ditambah diazo B. Lalu teman-teman add dengan NaOH sampai basa. Maksudnya apa? Ada tabung reaksi, diazo A, diazo B dengan perbandingan ini ya, udah catatan ya. 1:4. Jadi 1 tetes diazo A, 4 tetes diazo B. Hati-hati ya. Karena reaksi King kebalik. Diazo A-nya 4, diazo B-nya 1. Ya. Terus sama di add NaOH sampai basa. Artinya apa? Teman-teman, nambahin NaOH sampai ngecek dengan
lakmus merahnya sudah jadi biru, lakmus biru tetap biru, maka sudah dipastikan reaksinya itu sudah dalam kondisi basah. Kalau belum ketemu warnanya, teman-teman boleh lakukan pemanasan. Nah, nanti biasanya reaksi ini positif kalau warnanya merah rambus, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Terus, kalau misalkan lakukan reaksi Fehling, maksudnya apa? Zat ditambah dengan Fehling A ditambah Fehling B, kalau ya, kemudian amati warna sebelum, lakukan pemanasan, amati apakah terjadi warna merah bata atau enggak, ya. Kalau dia ada warna merah bata, maka dia positif, ya. Ada esterifikasi, ya berarti zat tambah etanol tambah H2SO4. Itu reaksi esterifikasi. Kalau esterifikasi berarti yang diamati apa? Baunya, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke? Ya. Untuk teman-teman kelas ketiga, jadi nanti Bu Amel menyarankan gitu ya. Nanti Bu Amel share jadwalnya. Jadi nanti per pekan ini Bu Amel minta tolong teman-teman sudah isi dulu, ya. Boleh di print terus teman-teman boleh print cetak sendiri atau ke kampus ngambil bukunya. Ya, oh, ya ke kampus ambil bukunya boleh. Jadi nanti teman-teman tulis, Bu saya nggak suka nulis tulis tangan, boleh nggak kalau diketik mau ditulis, mau diketik, mau di apa, yang penting silakan teman-teman ngerjain untuk pekan depan ya. Untuk pekan depan teman-teman coba gitu ya, uh, dilengkapi untuk percobaan satu golongan sulfa gitu ya. Dilengkapi sulfamerazin, sulfacetamid, sulfamezatin, sulfacetamid, sulfamerazin. Silakan dilengkapi. Rumus kimianya apa? Gak cari, googling aja, cari, diisi, gambarkan di sini. Sulfamerazin dilihat gambarnya apa ya. Terus cari juga di internet kalau ada ya, cari di internet. Lengkapi coba fotonya kayak apa ya? Serbuknya apa ya. Terus lihat bentuk, warna, bau, rasa. Ini teman-teman lihat di farmakope. Lihat bentuknya, serbuk halus kah, serbuk apa? Teman-teman silakan kerjakan ya. Farmakope kan sekarang banyak yang digital ya. Atau nanya AI juga boleh. Ya, ini dicoba diisi dulu. Nah, oke. Kemudian, cek juga kelarutannya di farmakope juga ada kata-kata dia kira-kira larut atau enggak. Dan nanti kaitannya sama ini. Larut, sukar larut, tidak larut. Ya, larut, sukar larut, tidak larut. Nanti lihat misalnya, oh ternyata di farmakope menyatakan atau literasi kalian secara digital kalian sudah lakukan oh sulfametazid itu dalam air dia suhu ruang, artinya tidak dipanaskan gitu ya. Maka dia larut, tulis L. L. Kalau dia tidak larut, tulis tidak larut ya. Kemudian cek juga asam encer gitu ya. Di asam encer juga seperti itu pada suhu ruang bagaimana ketika dipanaskan seperti apa. Ya, basa juga. Asam encer ini pakai apa sih? Bisa pakai HCl, bisa pakai asam asetat ya. Bisa pakai H2SO4. Biasanya sih paling sering pakai HCl atau asam asetat ya. Kemudian basa pakai NaOH, encer ya. Terus dicek di suhu ruang larut atau tidak gitu ya. Nanti biasanya kelarutannya beda ya. Walaupun dia sama-sama golongan sulfa, biasanya ada parameter yang bikin dia beda dan itu nanti yang akan memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi. Karena besok pas ujian praktek kan teman-teman datang 2 kali tuh. Kali pertama masih latihan lah, Bambang masih ngelatih. Hari kedua teman-teman udah dikasih sampel 2, sama-sama warnanya putih. Biasanya gitu ya. Sama-sama sampelnya warnanya putih, ada sampel A, sampel B. Setiap mahasiswa dapat sampel A, sampel ya. Nanti biasanya teman-teman suruh nebak dengan uji tadi, mulai dari organoleptisnya, mulai dari karangannya, UV-nya, kelarutannya, kristalnya, nanti dicek gitu ya. Dicek kira-kira senyawa A ini siapa. Misalnya, terus saya nebaknya dia paracetamol ya. Terus senyawa C siapa? Senyawa B siapa? Oh, saya nebaknya dia sulfamerazin, misalkan seperti itu ya. Nah, ini teman-teman sudah nebak adalah apa dia masuk golongan apa. Misalkan teman-teman tadi yang bin nebaknya sulfamerazin, maka dia termasuk golongan apa. Nah, tugas teman-teman itu. Ya, makanya bahwa bilang apa? Semakin lengkap catatan teman-teman di sini, oke, maka semakin mudah teman-teman pakai buku catatannya itu untuk menentukan kira-kira senyawa ini siapa.
ya. Karena memang ending kemampuannya atau skill labnya yang didapat adalah teman-teman ya dua sampel. Ya, kelas orang juga ada courting sama ya, dua sampel gitu ya. RPL juga nggak ada courting sama, dua sampel. Itu ya. Kemudian pengarangannya juga teman-teman cari. Kalau nggak dapat ya cari sedapatnya lah ya. Dilihat warna mula-mulanya apa, lelehannya apa, gini ya. Besok kita cocokkan. Jadi setiap pekan Bu Amel akan mencocokkan seperti itu. Ya. Nah, untuk yang reaksi warna, ini akan reaksi DAP HCl melengkapi ya. Ini yang teman-teman lakukan apa? Sehingga teman-teman paham, oh reaksi korek api itu misalkan ya, ternyata ada di bagian depan sini, reaksi korek api itu ada di sini, tapi teman-teman tuliskan juga. Ya, nih, reaksi korek api. Kok korek api. Ya, di sini korek api. Oh, berarti zatnya dilarutkan dalam HCl. Benar-benar cuma batangnya doang dicemplungin. Ya, nanti lihat warnanya jadi jingga apa enggak. Ya, jadi nanti ini prosedur kerjanya. Teman-teman bolehlah tuliskan di bawahnya, di bawah sini ya, di bawah sini biar tahu gitu ya. Jadi nggak bingung. Atau teman-teman tambah satu kolom di sini untuk menjelaskan reaksi ini, bebas. Buat mana aja oke. Jadi cuma 3 zat ya minggu depan ya. Terus uji apa gitu ya. Usai nyaman pakai gambar silakan digambarkan. Yang penting nanti teman-teman tahu karena teman-teman online ya hampir separuhnya online masuk latihan langsung ujian ya jadi nanti tolong catatannya benar-benar dilengkapi gitu ya terus ada gambar kristalnya nanti biasanya Bu Amel share pada saat penjelasan teman-teman boleh screenshot dari videonya masukkan ya fungsinya adalah untuk melengkapi itu ya nah nanti setiap pekan kita berganti topik. Nah, nanti ini dikumpulkan sebagai nilai tugas ya. Yang sudah lengkap, yang sudah dikoreksikan dikumpulkan di akhir nilai tugas, soft file-nya aja gitu ya. Sedangkan yang hardnya silakan teman-teman bawa pada sesi offline. Karena itu dipakai untuk ujian. Gitu deh. Nah, contoh yang minggu depan ya. Nih, teman-teman nanti cari data. Bambang berpindah kelihatan nggak? Itu sedikit sudah Mama bocorin dari PPT-nya. Ya, nanti dilihat. Ya, oh ini ada organoleptis ya, silakan dicari. Lengkapi sama gambarnya ya. Lengkapi sama gambarnya. Cari gambarnya di Google seperti apa ya. Kemudian nanti dicek ya. Seperti apa, larut tak larut, sukar larut atau apa. Terus tekniknya tolong dijelaskan supaya teman-teman tahu apa yang teman-teman. Nah, untuk minggu depan 3 aja deh. Ya, nah, yang sesuai di petunjuk praktikum aja ada sulfa apa? Sulfa apa teman-teman? Ada sulfamezatin, sulfacetamid, sama sulfamerazin. Nah, itu tolong percobaan pertama teman-teman lengkapi tabelnya sesuai dengan apa yang teman-teman pahami gitu ya. Minggu depan kita bahas ya, bahas bersama pertanyaan tentang tekniknya teman-teman boleh tanyakan. Seperti itu jelas? Ya, dan tugasnya dikumpulkan. Oke, setiap pekannya. Ada yang mau ditanyakan, Aul, Andi? Ada Bu, Nggak ada? ada Bu, Jelas? ada Bu. Oh, ada. Suaramu kecil banget, Di. Dengar nggak Bu? Oh, ya udah. Nah, gimana? Udah Ya, jelas Andi. Bu. Udah kedengeran. Iya. Ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh. Ya. Pertama mau tanya Bu itu yang di apa namanya dokumen petunjuk praktikum ini dipakai 1 semester ini ya Bu ya di Iya, semester satu ini. semester itu. Itu kan ada 14 judul apa 15 judul ya. Iya. Jadi Terus nanti setiap pada pekan saat satu judul. Satu judul, satu judul. Hmm? kalau yang pas luringnya itu yang digunakan nanti uji kan ada fenol, ada Ujinya sama itu, Mas. Jadi setiap pertemuan, ya toh, setiap pertemuan itu ada, mana nih? Nah, ya. Setiap pertemuan itu, perhatikan ini ya, di setiap pertemuan pasti dia ada
organoleptis, ya, Ya, ada kelarutan, ada ya. pengarangan, ada reaksi Hmm. warna. Nah, itu besok pada saat praktikum juga dilakukan seperti itu. Tapi nggak semuanya, besok bakal Oh, pilihin. oh, Hmm. iya, iya. Bakal pilihin Terus zat berarti nggak 14 judul itu diluringkan semua ya Bu ya? yang mana? Golongannya. Iya, golongannya. Oh, kalau golongannya iya, nanti Bu Amel pilihkan. Ya, jadi kemungkinan besar nggak semuanya Mas Andi, karena kan nggak cukup waktunya ya. Ya, Iya. jadi paling nggak nanti nggak mungkin cukup waktunya. Ya, jadi nanti biasanya Bu Amel pilihkan, tapi paling nggak teman-teman udah punya catatan lengkap toh, sehingga nanti apa namanya, mungkin tidak lagi kan waktunya dia tiap hari kan ke lab, tiap hari ke lab. Jadi nanti biasanya Bu Amel pilihkan. Nah, nanti tinggal teman-teman cocokkan sama catatan teman-teman. Jadi nanti di split Mas Andi dan teman-teman semuanya. Ini belum Bu ambil tuh jadwalnya. Coba Bu ambil bukakan yang jadwal kelas pagi. Yang kelas sore belum saya setting. Sebentar. Wait, di mana dia kelas? Oh, di luar. Ini contoh. Ya, Bu Amel share. Contoh nih yang kelas pagi ya. Yang ini yang kelas sore belum Bu Amel ganti tanggalnya. Karena Bu Amel masih nunggu tanggal Butri untuk tanggal luring. Udah keluar kok Mas Andi? Jadwal Belum luring. Bu. Belum, belum tahu. Biasanya belum tahu kan, jadi Bapak juga belum bisa prediksi. Jadi biasanya gini, itu kan percobaannya ada banyak ya, ya kan? Biasanya Bu Amel bagi menjadi seperti ini, pertemuan 1 sampai 7, misalkan teman-teman dari asistensi, hari ini asistensi ya, besok kan sudah, nah nanti pertemuan 3, nanti misalkan fenol sama alkohol. Biasanya satu kali pertemuan itu cuma 5 zat gitu ya. Terus pertemuan 4 misalkan ada intipiridin sama pirazolam. Ini percobaan 4, percobaan 6 tuh judulnya ada di itu ya, di apa namanya di bukunya ya. Terus ada golongan lain, nanti dilihat apa. Nah, nanti biasanya pada saat kita kan 2 kali ya, dapat jatah 2 kali kan biasanya, dapat jatah 2 kali itu, nanti biasanya yang pertama pengarangan kayak apa, dan biasanya nanti Bu Amel akan tentukan ini 2 golongan biasanya saya pilihkan 2 golongan yang untuk dicobakan. Berarti nanti di zatnya dalam satu golongan misalkan ada 3 zat atau dalam satu golongan bisa jadi ada 4 zat. Nah nanti biasanya itu yang Bumel oplos. Berarti Yang pada tiap saat mahasiswa luring, bisa beda, tinggal nebak aja. nah, berarti pada saat luring Hmm? kita udah dikasih Pada bocoran. saat uji. Ini ada pas luring itu Bu. Ya, Pas luring kita udah dikasih iya, bocoran golongan apa aja gitu ya Bu ya. Dari bocorin. 2 obat. Karena Oh, nanti, karena dengan pertimbangan teman-teman kan nggak masuk tiap hari kan di iya Bu. sana ya. Nanti nggak stres. Bu nggak pernah ngaranginnya aja gimana, baunya nggak tahu kayak gitu ya nggak apa. Betul, Nanti betul. pokoknya nanti Bu Amel bocorin nanti setidaknya dan apa golongannya belum Bu Amel kasih tahu ya Iya, supaya iya. teman-teman melengkapi catatannya ya sampai nanti kata Putri, ayo waktunya ke sana gitu. Nanti pas waktunya ke sana Bapak bilang nanti misalnya paham Paham ya Bu. lebih kurang. Oke. Nah ini belum Bu Amel belum tahu belum ketemu Bu Putri lagi mau nanya kira-kira mau kapan ke sini gitu ya. Mau, mau tanya lagi Bu. Boleh. Lagi di Yang tadi itu yang paling atas yang uji larutan itu ya Bu ya. uji Yang larutan uji yang reaksi. Yang itu kan mana? ada tabelnya yang bagian habis bagian satu bagian. Share Terus ya. 1 Kayak sampai gitu. 10, 10 sampai 30, 30 sampai 100. Yang kelarutan. Iya kelarutan, iya maaf Bu, kelarutan. Oh, yang kelarutan itu nggak usah sampai Oh, sedetil itu. Nah, jadi nanti cukup larut, sukar larut, sama tidak larut. 3 itu aja. Karena kita tidak sampai menimbang. Kalau yang benar kan sampai ditimbang terus berapa sisanya dan lain-lain sepersekian bagiannya ya. Tapi kalau ini nggak oh, usah baik, baik, baik. Berarti itu yang dilihat 1000 sampai zatnya 10.000 itu habis ini. sukar larut. Yang Oh, satu nggak usah diabaikan aja. Itu diabaikan itu untuk parameter kalau misalnya teman-teman memang mau mengukur secara kuanti ya, benar-benar terukur gitu ya. Tapi kalau ini kan teman-teman hanya melihat 3 kategori aja, larut, sukar larut, tidak larut. Karena nanti kalau di farmakope ada yang memunculkan cuma 3 itu doang, tapi ada yang larut dalam 1/3 bagian, misalnya larut dalam 1/1000 bagian. Dari oh, sukar iya. larut, tidak larut atau apa. Ya. Aul tadi on mic mau nanya apa Ul?
Ya jadi nanya. Oke, hari ini sampai sini dulu nggak apa-apa? Bu, Apalagi di ada lagi? Bu ini yang terakhir Bu, terakhir ini terakhir. Boleh nambah 3-5 kali Yang boleh. Jatahnya sampai jam 6. reaksi-reaksi umum ini yang dalam identifikasi senyawa obat ini kan ada yang namanya reaksi diazo ya Bu ya. Reaksi diazo itu Mm-mm. tuh seperti apa ya Bu? Maksudnya tuh ada reagen namanya diazo atau itu sebuah larutan Ada senyawa? reagen yang namanya diazo. Jadi reagen ada diazo A, diazo B. Ya, Oh, jadi nanti diazo A dan diazo B itu pakai perbandingan Mas Andi. Ya, prinsipnya itu adalah nanti untuk melihat reaksinya terjadi apa enggak, ya warnanya apa gitu ya. Nanti kalau organik gitu ya. Nah, untuk prinsipnya nanti yang sampingannya ada diazo, reaksi diazo ada reaksi King. Dua-duanya pakai diazo A, dua-duanya pakai diazo B, sama-sama di add hingga basa. Ya, ada reagennya, ada reagennya. Nah, cuman bedanya kalau reaksi diazo itu perbandingannya, ya. Kalau dia 1:4 atau A-nya 1 tetes, kemudian yang diazo B-nya itu, ya, tadi cari deh diazo A itu komponennya apa, diazo B itu komponennya apa. Tapi kalau reaksi King, dia kebalikannya, 4:1. Diazo A-nya 4 tetes, diazo B-nya 1 tetes. Ya, jadi kalau ada nama lengkap misalnya DAP HCl. DAP HCl beda loh ya sama HCl. Ya, DAP HCl itu beda. Jadi ada reagen khusus gitu ya. Reagen khusus namanya DAP HCl. Tapi itu ada atau tidak kemudian direaksikan. Ya, kecuali yang nggak ada. Contohnya tadi reaksi indofenol. Reaksi indofenol itu apa? Masukin. Ya, reaksi diazo. Reaksi diazonya ada, tapi ada diazo A, ada diazo B. Lihat cara dia mereaksikan seperti apa di petunjuk praktikum itu. Nah, nanti teman-teman sambil membayangkan. Ya, supaya nanti pada saat datang ke lab nggak terlalu absurd lah ya. iya Ya. Bu, soalnya kita selalu bayangin terus ya Bu. Kalau Dan misalnya yang kelas reguler kan, online. iya, reguler kan datang Iya. pertama Kalau dulu, mm-mm. merasakan gitu. Betul, betul. Kalau dulu, Mas, sebelum zaman pandemi, kelas K3 ini masuk. Pulang jam 9, pulang jam 10, 10. Jadi sama persis dengan praktek praktek itu. Cuman dengan mempertimbangkan betapa beratnya beban anak kelas K3 ya, karena harus mencari nafkah, gitu ya. Jadi kan ya udahlah dengan pertimbangan itu ya paling enggak kita adalah 1 semester ini. Jadi nanti besok banyak dispensasi ya. Iya Bu, Aman. terima Tapi kasih Bu. tugasnya dikerjain. Ya, Siap Bu. ya, ngono santai wae nek dengan Bu Amel ya. Levia, Latifah, Indah, tentang Aul ada mau ditanyain? Belum, Bu. Oh, Belum, Bu. belum. Sepertinya hujan di sini sana udah deras belum hujannya? Lumayan Bu, Gerimis sinyalnya sih, Bu. juga putus-putus ya Bu. Oh, udah deras terus ya. Oh, di sini baru kriuk-kriuk gitu. Oke, Sinyalnya baiklah. putus-putus Bu. Untuk Bu Amel sinyalnya putus-putus tadi Bu. Oh, di Bu Amel putus-putus ya. Padahal Bu Amel udah deket jendela ini. HP-nya udah nempel jendelanya berarti dari hujan. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan terakhir seperti biasa dari Bu Amel, perkuliahannya apakah boleh diakhiri? Boleh Bu, monggo. Boleh, Bu. Akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sehat-sehat ya teman-teman. Tetap semangat. Mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah. Nanti yang upload YouTube siapa? Mas Andi ya? Iya Bu, saya Bu, nanti saya share. Mas Andi nanti di-share di ini ya, di grup juga ya, biar Bu Amal Iya bisa Bu, masukin di adlink. Oke. iya Bu, baik Terima Bu. kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.